Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Anafia dari kelas 5A mata peminatan Al-Quran dan Hadis. Di sini saya ingin men-storytelling tentang pendidikan agama Islam, lebih merinci ke dalam Al-Quran dan Hadis ya teman-teman. Teman-teman, sebelum aku mulai storytellingnya di sini, teman-teman bisa perhatikan kertas putih yang sederhana ini, yang dimana di sini sudah tergambar hati ya. Sebenarnya kertas yang polos ini adalah pelajaran besar gitu, pelajaran tentang hidup kita, tentang hati, dan juga tentang perjalanan kita di dunia ini gitu, tentang perjalanan kita sebagai manusia. Nah, sejak pertama kita lahir, Allah itu kasih kita hati yang bersih banget. Teman-teman bisa lihat di sini hatinya bersih, tidak ada noda sedikit pun ya teman-teman ya, hatinya benar-benar bersih. Nah, di sini Allah itu kasih hati yang bersih banget buat kita, nggak ada dosa, nggak ada luka. Nah, di sini tidak ada rasa iri dan juga nggak ada kebencian, semuanya murni, jernih, dan juga tenang. Nah, tapi semakin kita tumbuh besar ya teman-teman ya, semakin kita dewasa, di sini kita bertemu dengan dunia, bertemu dengan kehidupan, bertemu dengan pilihan, bertemu dengan lingkungan, bertemu dengan perasaan, dan juga kita mulai tanpa sadar kita ini membuat titik-titik kecil yang ada di hati. Nah, mungkin dari hal-hal yang sepele teman-teman, hal-hal yang sederhana yang membuat noda itu tertimbul di dalam hati yang tadinya ini benar-benar bersih. Kayak misalnya kita ngomong kasar, atau misalnya kita berbuat bohong, atau misalnya kita emosi yang berlebihan, ngeluh, atau kita iri melihat orang lain itu berhasil, kita suka bandingin hidup kita dengan orang lain gitu ya, kita malas ibadah, kita malas berdoa, kita janji diingkari, atau nyakitin hati orang tanpa mikir yang lebih panjang gitu. Nah, semua itu walaupun kelihatannya sepele ya teman-teman ya, ternyata disitulah yang bisa menimbulkan, itulah timbulnya yang bisa meninggalkan titik hitam yang ada di hati ini. Teman-teman bayangin aja, yang awalnya titik hitam itu kelihatan kecil sampai mungkin gak kelihatan, tapi kalau kita ulang terus menerus kesalahan itu yang sama gitu ya, maka titik itu perlahan-lahan makin banyak teman-teman, menyebar kemana-mana. Otomatis kalau udah banyak titik-titik yang kotor, otomatis kan hati kita kotor dong teman-teman, iya enggak? Nah, makanya sampai akhirnya kita ini ngerasa hidup itu jadi lebih berat, kita gampang capek yang dimana di situ tanpa alasan tertentu gitu loh. Terus kita gampang gelisah, atau kita nggak ada gelisahnya itu ya udah gelisah karena ini gue harus gimana gitu. Terus kita gampang sedih tanpa ada kenapa aku sedih gitu loh. Terus gampang kelihatan kita itu kayak ngerasa ibadah itu jadi berat gitu ya teman-teman. Sholat itu ngerasa kayak tergesa-gesa, gelisah gitu ya. Doa pun sama Allah itu merasa jauh teman-teman. Nasihat dari orang pun, nasihat kebaikan pun itu nggak masuk teman-teman. Nah, makanya padahal ya kita seringkali gitu loh, masalahnya itu bukan tentang dari luar diri kita, tapi dari hati kita yang udah banyak titik-titiknya menjadi kotor. Nah, makanya ketika hati itu udah dahal, seringkali masalahnya itu bukan dari luar diri kita aja teman-teman. Ternyata kita harus introspeksi diri gitu. Kita harus menata hati kita itu udah penuh dengan titik hitam loh. Dan yang lebih menyedihkan itu adalah ketika hati itu udah gelap gitu ya, udah kita jadi sering ngerasain kehidupan yang sebenarnya gitu loh. Maksudnya Allah itu kan udah memberikan kehidupan yang sebenarnya gitu. Makanya di situ kita jadi lupa bersyukur, terus lupa gitu merasakan nikmat kecil yang udah Allah kasih gitu, nikmat hidup, nikmat bernafas gitu ya teman-teman ya.
kemudian tapi di situ yang bikin kita benar-benar lebih bersyukur lagi tuh apa teman-teman? Ini adalah momen yang benar-benar kita nggak bisa ulang lagi kedua kalinya. Allah itu maha penyayang. Allah itu nggak pernah menutupi pintu bagi siapapun yang mau kembali. Nah, setiap kita kali istighfar, setiap kita kali kita sadar atas kesalahan kita, hilaf gitu ya, kita minta sama Allah, ya Allah aku hilaf gitu loh, ya Allah aku nyesel, aku mau berubah. Maka setiap ucapan itu Allah akan menghapus titik-titik ini demi sedikit. Mungkin emang gak langsung hilang teman-teman gitu, mungkin emang gak langsung bersih, tapi setiap kita ada niat baik gitu ya, setiap kita ada usaha kecil, bahkan sekedar mencoba menjauh lebih sabar dari hari ini dibanding kemarin, itu tuh Allah lihat gitu loh teman-teman. Allah catat, Allah balas dengan kenangan pelan-pelan yang masuk hati ke kita. Nah, seperti kertas yang udah kita bersihkan pelan-pelan. Nah, di sini kita bersihkan pelan-pelan pun juga butuh waktu teman-teman, gak langsung bersih kayak kita kayak kita bersihin lantai gitu ya, dipel langsung bersih, itu enggak teman-teman. Nah, jadi kita di sini butuh waktu yang lebih lama lagi agar noda itu kembali bersih teman-teman. Nah, kembali jernih atau kita mau merawatnya. Nah, dan kalau kita udah nih kembali bersih, kita mulai ngerasa hal yang udah lebih tenang, yang udah lama hilang, kayak misalnya ibadah kita yang tadinya kendor jadi kuat lagi, yang kita nggak ada berburuk sangka sama orang lain. Nah, di situ tuh doa terasa dekat lagi, dan perasaan tenang itu mulai sering muncul gitu loh teman-teman, tanpa alasan yang rumit. Jadi kita ini lebih gampang memaafkan, lebih gampang bersyukur, dan juga lebih gampang tersenyum, lebih gampang memaafkan orang lain. Nah, dan juga lebih gampang menerima takdir serta melihat kebaikan dalam situasi yang buruk sekalipun. Nah, karena teman-teman lihat hati ini bersih, karena hati yang bersih itu mempengaruhi cara kita memandang hidup, cara kita berpikir juga teman-teman. Nah, dari kertas putih yang udah kita bersihkan ini, kita bisa belajar bahwa hati itu amanah dari Allah yang sangat besar, walaupun kecil dan tidak terlihat, itu amanah yang sangat besar. Nah, kalau kotor kita harus apakan? Kita harus bersihkan dengan cara apa? Dekat sama Allah, introspeksi diri gitu. Kalau kita salah, kita harus perbaiki. Kalau kita jatuh, kita harus bangun lagi. Kalau makin gelap, kita harus terangin dengan cara apa? Dengan cara berzikir, sholat, dan juga niat yang kembali harus diluruskan. Karena hati itu bukan cuma bagian dari diri kita, tapi juga itu tempat dekat yang dimana Allah itu turunkan ketenangan dan juga keberkahan serta cahaya teman-teman. Walaupun ya dan juga selama ini tuh kita juga mau kembali, walaupun kadang dengan langkah-langkah yang kecil gitu loh, walaupun pelan-pelan, walaupun sambil jatuh bangun, tapi Allah itu tetap siap menerima kok teman-teman, selalu memaafkan, Allah itu siap menuntun teman-teman. Jadi teman-teman jangan jangan pernah merasa terlambat gitu, jangan pernah merasa nggak pantas, dan jangan pernah merasa kayak udah terlalu kotor dan akhirnya udahlah gue pasrah aja tuh, jangan gitu teman-teman. Selagi ada waktu, gunakanlah kesempatan itu. Nah, selama kita mau memperbaiki diri, selama kita mau kembali kepada Allah, hati kita bisa bersih lagi, bisa tenang lagi, dan juga bisa hidup lagi. Baik, mungkin itu saja storytelling dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.